Ini yang sesi keduanya tentang bagaimana cara kerja dan sejarahnya dulu lah. Sejarah, kemudian cara kerja bisa air mineral dimasukin ke botol hidrogen fountain kok bisa menghasilkan air hidrogen gitu ya. Ini jadi nggak akan terlalu detail lah. Nanti ada bisa dipelajari di ininya karena kita asal tahu aja bisa jawab secara ringkas dan ilmiah tapi ya. Jadi si air hidrogen tadi sudah dibahas, sudah dipakai sejak tahun 66. Depkes Korea tahun 78, Amerika tahun 2011, ya tahun 2003 masuk ke Amerika, tahun 2011 masuk. Jadi terbukti aman tanpa efek samping lebih dari 50 tahun, efektif pada banyak penyakit, lebih dari 170 penyakit ya. Nah, ini penelitian awal yang membahas tentang sejarah si air hidrogen ini. Itu dasar pemikirannya itu tadi. Jadi air-air ajaib di muka bumi kok banyak manfaatnya buat kesehatan. Apa sih bedanya air ajaib di muka bumi itu dibandingkan air-air yang biasa kita minum katanya. Jadi penelitian itu banyak di berbagai, di Prancis, di Lourdes, macam-macam itu pada meneliti tentang air ajaib itu. Nah, ini nanti ternyata kemudian dari tahun 66 Departemen Kesehatan Jepang nih meng-ACC penggunaan mesin yang bisa memproduksi air yang mirip dengan air-air ajaib tadi ya. Nah, jadi air-air ajaib itu di Prancis misalnya Lourdes, di Meksiko Lakote, di Jerman Nordenau, di Jepang Hitaten Ryoshui, di Mekah air Zam-Zam, misalnya di Himalaya air water macam-macam. Itu tuh apa namanya punya disebutnya tuh functional water. Di dunia kedokteran tuh namanya functional water. Jadi air yang punya manfaat tambahan lain di samping cuman sebagai air minum biasa, disebutnya functional water. Nah, si functional water itu ternyata kesamaan dari air-air ajaib ini tuh dia mengandung antioksidan. Ya, antioksidannya ternyata diketahui kemudian ternyata hidrogen. Nah, si antioksidan itu kan fungsinya bisa menetralisir radikal bebas, ya, oxidize. Jadi kalau radikal bebas itu sebutnya reaksi oksidasi reduksi gitu kan. Radikal bebas tuh, dan makanya disebutnya reduce water. Pokoknya airnya yang bisa menetralisir radikal bebas itu disebutnya reduce water karena dia mengandung antioksidan, ya. Nah, ternyata penelitian menunjukkan air-air ajaib itu tuh punya efek antioksidan, ini penelitiannya, ya. Kemudian misalnya ini apa namanya Nordenau di Jerman, semuanya itu punya efek sebagai menetralisir radikal bebas. Jadi isi functional water ini ada macam-macam. Ada yang namanya reduced water, ada yang natural, yang alami. Jadi reduced water itu air yang bisa menetralisir radikal bebas karena mengandung antioksidan. Itu ada yang alami. Kita Tenryosu, Nordenau, air Zam-Zam gitu. Air Zam-Zam juga penelitiannya bisa menetralisir stres oksidatif, punya efek sebagai antioksidan gitu ya. Sorry. Nah, manusia itu berusaha, para ilmuwan itu, ini kan air-air alami di muka bumi. Mereka tuh berusaha bikin gimana caranya kita pelajari bedanya air ajaib itu dibanding air yang biasa kita pakai, kemudian kita bikin metode supaya bisa mirip. Mungkin nggak sebagus ciptaan Tuhan pastinya, tapi setidaknya mirip lah, punya efek antioksidan gitu ya, bisa menetralisir radikal bebas. Kalau bisa antioksidannya ya persis sama air-air yang di air-air ajaib itu. Nah, di Jepang itu riset tentang air functional, terutama reduced water, berkembang dengan pesat. Dibilang ini penelitian di Trend in Food Science and Technology tadi. Kemudian airnya tuh macam-macam dari alam tuh. Pokoknya mereka coba macam-macam dengan cara kimia, dengan cara macam-macam. Nah, dari berbagai cara itu, ya, dari berbagai cara itu ada pakai batu kan, ada yang namanya misalnya kayak bikin air yang banyak antioksidan tuh pakai batu-batu tertentu kayak misalnya Dr. Water ya, apa namanya ya, Dr. Water kalau nggak salah. Jadi pakai mineral tertentu nanti dihasilkan yang antioksidannya tinggi. Tapi dari berbagai cara tadi itu ada yang cara yang namanya elektrolisis pakai arus listrik. Itu ternyata yang paling banyak diteliti karena paling mudah, paling sederhana dan paling efektif dari berbagai cara yang lain gitu. Ya. Jadi ini functional water itu ada reduce water itu. Functional water macam-macam. Jadi air yang punya kelebihan khusus. Nah, salah satunya reduce water itu yang kayak air-air ajaib itu disebutnya reduce water karena mengandung antioksidan. Ada yang natural kan, air ajaib kayak kita tensu namanya Zam-Zam, air apa namanya di Prancis di apa? Air ya di Prancis itu namanya lupa itu. Terus yang buatan itu macam-macam, ada yang magnetik, ada radiasi, ada kimiawi, ada mineral. Nah, yang paling banyak diteliti itu dengan elektrolisis. Makanya hasilnya tuh disebutnya electrolyze reduce water karena dia dengan proses elektrolisis. Nah, elektrolisis ini tuh dengan menggunakan arus listrik, ya. Jadi electrolysis reduce water itu sederhana. Jadi ini ini makanya prosesnya ini sederhana banget. Kalau air kan H2O,
kok bisa bikin hidrogen ini gimana caranya? Si hidrogen ini masuk ke dalam, dulu tuh belum ada tumbler. Tumbler itu baru berkembang kalau nggak salah 2008 teknologinya tuh, kemudian dari situ mulai diteliti. Dulu tuh namanya mesin water ionizer. Kalau yang paling beken itu di Indonesia itu Kangen Water yang udah masuk tahun 2004. Ya, nanti kalau ada yang mau ditanyain soal perbandingan Fontaine sama Kangen Water nanti bisa tanya di sesi tanya jawab ya. Nah, si mesin-mesin itu di Jepang tuh ada banyak, ada apa namanya, 40 jenis, 40 perusahaan, lebih dari 60 mesin, apa 90 mesin, merek mesin gitu ya. Ada 19 perusahaan, lebih dari 40 jenis mesin. Itu tuh pokoknya mesinnya apapun, airnya H2O nih ya. H2O-nya tuh dimasukin kan ke dalam mesinnya, kemudian dialinin listrik. Si listrik itu tuh akan memecah, kan kalau listrik itu, kalau H2O itu kan prosesnya, air itu kan cuma sederhana, H2O aja. Nah, ada hidrogennya, ada oksigennya. Kemudian dialinin listrik. Setelah dialinin listrik tuh nanti akan terpisah ya. Yang di anoda tuh akan H plusnya akan bisa ke sini, minta ke sini ya, si H plus, OH minusnya ke kanan, ke katoda. Nanti dari si OH minusnya itu akan pecah jadi H plus. Si H plusnya itu nanti berkumpul di katoda, H plus sama H plus itu berkumpul jadi hidrogen. Kemudian yang apa namanya, oksigennya, yang OH minusnya itu oksigennya akan ngumpul di anoda. Kemudian nanti dia akan menghasilkan air yang banyak mengandung ozon namanya. Jadi intinya tuh pokoknya sederhananya, si hidrogen apa H2O itu dipecah, H plusnya masuk ke katoda, O2-nya masuk ke anoda. Nah, yang H plusnya itu masuk ke katoda itu nanti berkumpul, kemudian H plus sama H plus bergabung jadi hidrogen. Jadi makanya dihasilkan, nanti di katoda itu akan dihasilkan air yang mengandung hidrogen. Nah, karena si H plusnya itu udah nggak ada, jadi H plusnya bergabung jadi H2, otomatis air yang di sini tuh jadi pH-nya tinggi karena nggak ada H plusnya, dan air yang di sini tuh otomatis pH-nya rendah. Jadi kalau mesin water ionizer itu dia menghasilkan dua cairan, satu hidrogen yang kayak hidrogen dan pH-nya otomatis tinggi, kemudian air yang sifatnya asam mengandung ozon yang pH-nya rendah. Itu masing-masing itu disebutnya functional water. Yang ini functional water untuk diminum, ini functional water untuk apa namanya, misalnya apa namanya, desinfeksi gitu ya, untuk membunuh kuman dan sebagainya. Nah, yang dimanfaatkan untuk diminum tuh yang ini. Jadi kalau mesin water ionizer tuh otomatis pasti hasilnya tuh air hidrogen yang pH-nya tinggi. Makanya disebut alkalin, air alkali kayak hidrogen disebutnya kalau pakai mesin water ionizer ya. Nah, terus ternyata ini contohnya gitu juga sama. Ini kalau misalnya kita masukin oksigen apa namanya, air, nanti airnya listriknya ngalir, H plusnya pindah ke katoda, OH minusnya pindah ke anoda, kemudian nanti ngumpul di sini. Nanti ini H plusnya ngumpul jadi H2, kemudian di sini tuh dihasilkan air yang sifatnya alkali karena H plusnya udah bergabung jadi H2. Jadi ini kekurangan asam. Jadi otomatis jadi basa. Yang ini kelebihan asam, otomatis jadi asam ininya. Jadi ini airnya asam, ini airnya basa. Dua-duanya itu terpisah selangnya gitu. Jadi nanti ini diminumnya otomatis air alkali, dan kayak hidrogen ini air yang kayak ozon ya, dan apa namanya, sifatnya asam. Jadi sekali lagi H2O kalau lewat elektrolisis dapat H plus jadi OH minus ya. Nah, makanya dulu itu tahun 66 itu yang disebut electrolysis reduced water itu pasti pH-nya tinggi. Merupakan air kesehatan yang populer ya, mulai dipakai tahun 66 oleh Depkes Jepang. Jadi di ACC-nya itu bukan sama dokter-dokter, bukan sama pengobatan tradisional, langsung sama Depkes Jepang tahun 66 dan Depkes Korea tahun 78. Jadi mesinnya itu macam-macam. Itu ada apa namanya, lebih dari 20 perusahaan, 19 perusahaan, lebih dari 40 jenis mesin, 50 jenis mesin, sekarang nambah ya 18 perusahaan, lebih dari apa namanya, kalau nggak salah 50 jenis mesin, 300.000 unit per tahun, dan meningkat terus penggunaannya di Jepang itu ya. Kemudian jadi kan komponennya tuh air electrolysis reduced water tadi itu kan pertama pH-nya tinggi, terus dia ORP-nya tinggi. Kalau kita ukur pakai ORP-nya kan banyak mengandung antioksidan, otomatis ORP-nya negatifnya tinggi kalau pakai apa namanya ORP meter. Kemudian kaya akan hidrogen. Ini tiga ini yang karakteristik dari air yang dihasilkan sama mesin water ionizer. Ternyata dari berbagai penelitian ya, antioksidannya itu menetralkan radikal. Jadi komponen terpenting dari air electrolysis reduced water itu ternyata bukan alkalinya,
bukan ORP-nya tapi hidrogennya. Nah, dari situ tuh banyak penelitian yang berusaha, ya kalau hidrogen yang paling bermanfaat, udah aja kita bikin hidrogennya. Kalau pakai mesin kan susah. Coba pakai tumbler yang ukurannya lebih kecil, khusus ngasilin hidrogen aja, nggak menghasilkan pH tinggi lagi gitu. Nah, makanya itu juga komponen bahwa si hidrogen komponen terpenting itu banyak. Ini tuh Molecular Hydrogen Institute tuh bilang, makanya namanya Molecular Hydrogen Institute, bukan Alkaline Water Institute, karena yang paling penting dari air alkali yang dihasilkan mesin itu tuh komponen hidrogennya, bukan alkalinya. Kemudian misalnya ini juga salah satu ini tokoh peneliti utama hidrogen di Korea, dia bilang manfaat utama dan terbesar dari air alkali yang terionisasi itu diproseskan dengan proses elektrolisis, ya dihasilkan ada pada molekul hidrogennya gitu ya. Nah ini tuh ini tuh peneliti utama, saya pernah ketemu waktu itu di Jakarta nih sama Prof Q Jaili ini, Prof Lee namanya. Ya. Nah, ini si water ionizer itu dari tahun 2008, setelah tahu bahwa yang paling banyak manfaatnya adalah hidrogen, mulai orang tuh membuat yang namanya teknologi hidrogen generator dalam bentuk tumbler yang bisa dibawa kemana-mana. Kalau mesin kan besar, mahal, kemudian juga nggak bisa dibawa kemana-mana. Ternyata karena yang paling manfaatnya itu hidrogennya, jadi mereka bikin namanya teknologi tumbler hidrogen. Teknologi tumbler hidrogen itu ada beda, tapi masih tetap pakai elektrolisis, ya. Nah, air kayak hidrogen itu, jadi hidrogen rich water itu bisa dipakai mesin water ionizer, ya, kayak yang mesin besar kayak Kangen Water gitu ya, atau hidrogen generator. Tapi kalau hidrogen generator, pH-nya tuh sesuai sama pH air awalnya. Kalau air awalnya pH-nya netral, berarti hasilnya nanti netral. Kalau air mesin water ionizer itu nanti menghasilkannya pH-nya otomatis naik, jadi pH tinggi. Nah, itu ada teknologi lama, teknologi baru. Si hidrogen generator juga ada teknologi lama yang non PEM, ada yang teknologi baru. Nah, yang si hidrogen fountain itu pakai teknologi baru. Malah kalau nggak salah katanya ada teknologi, kemarin tuh teknologi 2,0, sekarang udah 3,0. Jadi lebih baru lagi, lebih bagus lagi, teknologinya lebih tinggi lagi si hidrogennya. Nah, ini hidrogen fountain tuh masuknya proton exchange membrane namanya PM itu. Jadi ini kalau kita baca di artikel di Molecular Hydrogen Institute, ini belum diterjemahin, sempat terjemahin. Jadi ada berbagai cara mesin yang bisa menghasilkan hidrogen tanpa merubah pH-nya. Kalau air alkali, mesin water ionizer kan, dia tuh ngerubah pH-nya jadi lebih tinggi. Kalau si tumbler itu dia enggak, dia bisa menghasilkan hidrogen dengan konsentrasi yang bagus, yang tinggi, tanpa merubah pH dari air yang dipakainya, yang jadi bahannya. Nah, yang paling bagus teknologinya itu disebut proton exchange membrane. PEM ini tuh termasuk teknologi unggulan untuk tumbler hidrogen. Jadi kalau yang masuk ke Indonesia itu nggak semuanya pakai teknologi PEM. Nah, teknologi PEM itu ciri khasnya tuh hidrogennya tuh di atas 1000. Kalau misalnya yang bukan PEM biasanya di bawah 800. Kemudian banyak lagi kekurangan-kekurangan yang lain, ya. Jadi dia lebih konsisten, hidrogennya lebih tinggi, kemudian juga bisa pakai air yang bervariasi, nggak cuma air mineral aja, bisa juga pakai air RO untuk menghasilkan air alkali gitu, air hidrogen, ya. Dan kadar hidrogennya itu bisa di atas 1000 biasanya kalau yang PM itu. Ya malah yang Fontaine tuh kata peneliti yang diteliti sama tim LUG kan bisa sampai 1.500, ya. Nah, ini pokoknya kalau teorinya sih macam-macam lah ya, bisa nanti dipelajari sendiri ya. Ini generasi 1 yang dulu tuh hidrogen, saya tuh sempat ngerasain hidrogen Fontaine generasi 1. Itu tuh kadar hidrogennya cuma 800-an, 700, 800. Itu aja udah banyak manfaatnya. Kemudian pas keluar yang kedua udah di atas 1000, itu udah lebih enak lagi. Ini pakai membran khusus, ya. Ini penelitiannya pokoknya intinya tuh sama, airnya masuk, dialirin air listrik, nanti kepisah, H plusnya jadi hidrogen, yang OH minusnya berubah jadi gas yang nanti dibuang gitu, ya. Jadi nanti si gasnya tuh dibuang lewat jalur khusus. Nanti kalau kita lihat hidrogen fountain tuh di bawahnya tuh ada kayak lubang kecil, itu ngebuang gas yang berbahayanya. Karena kalau nggak dibuang, kalau yang generasi 1 tuh nggak dibuang tapi diserap pakai alkaline ball. Tapi kalau yang generasi 2 itu dibuang lewat bawah. Jadi itu tuh jadi aman, nggak mengandung benar-benar murni hidrogen aja, nggak ada gas-gas yang lain. Jadi lebih aman karena gas-gas kayak ozon gitu tuh punya efek yang berbahaya kalau bocor sampai ke dalam airnya. Nah, jadi bedanya sama teknologi lain yang nggak pakai hidrogen itu, yang nggak pakai PM itu ya, proton exchange membrane itu,
kadar hidrogennya tuh lebih tinggi kalau yang PEM di atas 1000, kalau itu biasanya di bawah 800. Terus airnya tuh kecampur sama gas ozon, gas klorin gitu. Itu yang berbahaya, kadang-kadang bisa kecampur. Kalau misalnya proses cleaningnya tuh proses penyerapan zat-zat gas-gasnya tuh nggak bagus. Kalau ini nggak ada gasnya, kan gasnya dibuang lewat jalur khusus. Kemudian harus pakai air mineral. Kalau ini bisa air RO, air yang nggak ada mineralnya itu bisa karena dia punya proton exchange membran tadi. Kemudian juga hidrogennya tuh rendah, cuman kurang dari 800 biasanya. Kalau yang pakai PEM bisa lebih dari 1000 biasanya. Makin bagus, kualitasnya makin tinggi kadar hidrogennya. Kemudian elektrodanya karena metode PM ini tuh jadi lebih awet, jadi lebih tahan lama, baterainya juga bisa lebih lama gitu ya, karena dia lebih teknologinya lebih bagus. Nah, cara kerjanya nanti ada video-videonya nih juga kayak gini nih membrannya. Nanti si hidrogennya naik ke atas, si gasnya dibuang ke bawah. Gas yang anodanya itu ada juga kayak mesin water ionizer, anoda sama katodanya, cuman nanti dipisahin sama membran, si hidrogennya diproduksi di sini, masuk, si gasnya itu dibuang keluar. Kalau yang tipe 1 itu, yang generasi 1 yang non PM itu nanti nyampur. Kemudian nanti ada alkalin ball yang menyerap si gas ozon sama klorinnya. Ya, ini ada video-videonya. Nantilah ini videonya lama juga. Nanti bisa dipelajari sendiri. Nanti minta videonya slide-nya ke Bu Ira ya. Ini juga ada cara kerjanya macam-macam. Ini bisa. Ya, jadi sekarang kita bahas itu udah, kalau kurang jelas bisa ditanya pas tanya jawab. Nah, sekarang kita bahas tentang inhalasi. Apa sih kelebihan inhalasi dibandingkan air hidrogen gitu? Air sama inhalasi itu bedanya apa? Apa keunggulan masing-masing? Apa kekurangan masing-masing gitu? Jadi kalau si Fontaine bisa dua-duanya, berarti kan kita bisa mengkombinasikan dua-duanya. Jadi perlu tahu juga si inhalasi itu buat apa aja. Ya, ini penelitian ilmiahnya, ada manfaat inhalasi hidrogen secara umum untuk paru-parunya ada, untuk penyakit paru terutama banyak, karena kalau dia masuk ke paru-paru jadi antioksidannya tuh ngelewatin saluran nafas. Jadi itu nanti banyak sekali manfaatnya buat pasien COVID misalnya, pasien asma, pasien yang nggak bisa kita, kalau minum air hidrogen kan masuknya nggak langsung ke saluran nafas. Tapi kalau kita inhalasi, si antioksidan tadi masuk, si hidrogen tadi juga, si hidrogen kan punya efek anti radang, anti alergi, anti apoptosis gitu kan. Jadi itu punya banyak manfaat untuk orang yang punya asma, yang alerginya tinggi gitu, yang sinusitis, yang yang punya rinitis alergi gitu. Nah, itu tuh banyak untuk jantung juga, karena kalau kita masuk inhalasi itu langsung masuk ke jantung. Kemudian nanti pada pasien-pasien jantung kan biasanya minumnya nggak boleh banyak. Jadi kita tuh mau nyuplai oksigen hidrogen dalam jumlah banyak terbatas, sama dokternya dibatasi nggak boleh banyak minum. Nah, salah satunya orang yang sakit jantung itu bisa mengkompensasi kekurangan minum air hidrogennya dengan banyak inhalasi hidrogen. Kemudian otak juga gitu. Untuk orang-orang yang punya kelainan Parkinson, Alzheimer itu juga kan udah tua, biasanya minumnya kan sedikit. Kalau inhalasi kan dia nggak perlu minum, si hidrogennya masuk langsung ke saluran nafas, langsung masuk ke jantung, langsung masuk ke otak. Jadi cepat sekali. Kalau minum air biasa kan masuk dulu ke lambung, masuk ke saluran nafas, saluran cerna, usus halus, usus besar, masuk ke pembuluh darah, baru nyebar ke jantung, ke seluruh tubuh, baru masuk ke otak. Kalau inhalasi hidrogen kan dia masuk ke saluran nafas, di nafas itu masuk bareng oksigen, diserap sama masuk ke jantung, dari jantung langsung nyebar ke seluruh tubuh. Jadi itu cepat masuk ke otaknya, lebih cepat untuk orang-orang yang punya penyakit kelainan di sistem saraf pusat, dan juga buat orang yang sistem saraf pusat itu biasanya juga minumnya sedikit ya. Kemudian buat hati, buat liver juga bagus ya. Ternyata inhalasi juga banyak manfaat, diteliti pada pasien-pasien dengan gangguan liver misalnya. Kemudian juga pada telinga, pada mata. Jadi penelitiannya banyak, pada ginjal. Orang ginjal juga kan nggak bisa minum banyak. Orang yang cuci darah itu paling minum bolehnya misalnya seliter sehari, 600 cc, 700 cc per hari, nggak boleh lebih. Nah, dia dapat hidrogennya dari mana? Tambahannya dia bisa inhalasi yang rutin 2-3 kali sehari. Karena si hidrogen itu sekali lagi sangat hiporeaktif, toksisitasnya rendah, dia bisa inhalasi yang sering. Nggak perlu takut keracunan hidrogen. Jadi artinya si hidrogen itu sangat aman, bisa digunakan dalam dosis yang tinggi sekalipun gitu ya. Jadi orang yang punya gangguan ginjal, yang nggak bisa banyak minum, yang itu juga bisa pakai inhalasi. Dan juga inhalasi itu bisa buat orang yang nggak sadar misalnya. Kan kalau orang nggak sadar disuruh minum kan susah.
Tapi kalau orang yang misalnya lagi stroke, yang nggak minum aja harus pakai selang segala macam, dia bisa dipasangin hidrogen inhalasi, terus si hidrogennya masuk lewat saluran nafasnya gitu. Buat orang yang hamil juga, ya kadang-kadang orang hamil muntah-muntah nggak bisa banyak minum, itu bisa pakai inhalasi. Buat kulit juga bagus karena dia pokoknya menyebarnya tuh beda gitu itunya apa namanya caranya sama air hidrogen. Buat infeksi, terus banyak juga penelitian clinical trial uji klinik pada manusianya, pada penyakit jantung, pada penyakit otak, akut cerebral infarction, pada stroke gitu ya. Kemudian juga manfaat khususnya jadi secara umum tuh bisa pada saat orang yang penyakitnya konsumsi airnya dibatasi. Untuk orang tua yang nggak boleh banyak minum, yang susah minum gitu ya. Kemudian yang nggak bisa minum banyak kayak orang sakit jantung, sakit ginjal, ya itu kan nggak boleh banyak minum. Itu bisa dikompensasi kekurangan hidrogen yang masuknya itu dengan inhalasi. Kondisi air dibatasi yang tidak bisa minum banyak tuh maksudnya kondisi air dibatasi itu yang jantung sama ginjal, yang tidak bisa minum banyak tuh kayak anak kecil, terus juga orang tua kadang-kadang kan minumnya sedikit ya. Terus berbagai penyakit paru karena saluran nafasnya itu ada masalah. Nah, dengan masuknya hidrogen langsung ke saluran nafas, dia punya efek antioksidan, anti-inflamasi, anti-alerginya tuh bermanfaat sekali buat saluran nafas, bronkus, alveolus, semuanya. Dan nah ini yang setara minum 15 liter air hidrogen ini sebenarnya saya udah cari-cari tuh penelitiannya belum jelas, cuma dikatakan sama ada pakar hidrogen. Cuma kalau saya cari penelitiannya belum jelas. Pokoknya intinya manfaatnya tuh banyak. Tapi jangan lupa bahwa si hidrogen juga perlu diminum karena si hidrogen itu kan bisa bagus buat apa namanya saluran cerna, apa namanya bagus buat probiotik usus, apa namanya mikrobiota usus. Dia tuh ngasih makan buat mikrobiota usus, jadi mikrobiota ususnya jadi lebih sehat. Kalau inhalasi terus nggak bisa ngasih makan buat si saluran cerna tadi, si mikrobiota. Jadi dikombinasi aja, terutama buat yang ini empat ini tuh orang-orang yang kriteria ini tuh dia harus banyak inhalasi hidrogen ya. Nah cuman kepatuhannya memang nggak setinggi minum air ya. Kalau orangnya punya penyakit sih biasanya patuh, tapi kalau orang yang sehat-sehat aja biasanya suka males nanti inhalasinya. Minum air hidrogennya harus lebih banyak jadinya ya. Ini kalau keunggulan hidrogen fonten generasi kedua dibanding generasi ke satu tuh dia bisa pakai inhalasi. Dulu tuh nggak bisa inhalasi yang generasi satu itu cuma minum aja. Terus dia bebas ozon dan klorin karena nggak usah pakai filter. Dulu tuh harus pakai filter. Kalau nggak pakai filter si klorin sama ozonnya tuh nggak keserap. Mungkin yang baru-baru gabung sih nggak tahu yang hidrogen fonten generasi satu ya. Jadi dulu tuh harus ada filter, ada alkalin bolnya. Kemudian bisa tetap dapat produksi pH alkali karena tadi saya tanya ke Pak Leo masih ada alkalin bolnya bisa dipakai atau kita pakai itu kalau mau pakai air yang sifatnya alkali kayak pristine water untuk bahan dasar airnya gitu. Itu lebih bagus lagi. Kemudian tampilannya lebih bagus, baterainya lebih lama dan yang paling penting tuh kadar hidrogennya tinggi dan konsisten. Itu yang membedakan yang paling utama manfaat kesehatan itu dari kadar hidrogennya ya. Jadi itu bisa sampai 1.500 kadar hidrogennya. Nah, ini penting sekali kadar hidrogen 1.500 ini karena dosis dari hidrogen itu tuh penting. Dulu tuh kalau waktu generasi itu cuma 700-800, sementara penelitian itu kebanyakan menggunakan yang di atas 1.000 sampai 1.500. Jadi itu yang manfaat-manfaat hidrogen pada berbagai penyakit itu pada penelitian pada manusia yang menggunakan kadar hidrogen di atas 1.000 sampai 1.500. Jadi kalau paracetamol misalnya, kalau kita minum cuma 1/4 tablet kan efek sakit kepalanya juga belum tentu hilang. Sakit kepalanya, demamnya gitu. Tapi kalau kadarnya 250, 500 mg baru punya efek. Sama juga hidrogen kalau kita minumnya kadarnya rendah, itu penelitian tadi tuh bisa jadi nggak berlaku karena penelitian-penelitian di dunia kedokteran itu biasanya menggunakan kadar 1.000 sampai 1.500. Jadi penting banget dosis hidrogen ini tuh untuk manfaat kesehatannya ya. Mungkin itu yang sesi kedua. Ini yang bagian sesi ketiganya ya. Jadi kita udah tahu si hidrogen itu merupakan antioksidan terbaik dengan berbagai kelebihan kan. Kemudian kita tahu cara memproduksinya juga dengan elektrolisis. Nah, sekarang mau bahas tentang optimalisasinya. Pertama ya, bahwa manfaat yang air elektrolisis juga harus tahu. Ini buat edukasi, buat kita bisa jelasin kenapa. Misalnya ada temen udah minum air fonten nih 2 minggu, terus komplain, kok saya kencingnya jadi sering banget minum ini, minumnya sama aja 2 liter sehari, tapi kok jadi kencingnya sering nih gitu setelah minum air hidrogen ini, apa sini minum fonten ini, apa nggak bahaya? Takutnya jadi
apa namanya, masalah ke ginjal lagi kalau sering kencing gini atau ada infeksi gitu. Nah, ini tuh ternyata dari penelitian kalau air yang lewat proses elektrolisis ya, terionisasi ini, manfaat bermakna yang timbul dari kalau air dikasih listrik gitu, ukuran airnya tuh berkurang sampai 50%, kata si Susan Lack, penulis bestseller di Amerika ya. Penelitiannya sih saya nggak pernah baca, tapi katanya airnya itu jadi lebih mudah diserap, ukurannya jadi lebih kecil, kemudian manfaatnya jadi lebih cepat memperbaiki hidrasi tubuhnya. Jadi, nah ini juga jadi dasar pertanyaan, boleh nggak saya minum air obat-obatan, vitamin, suplemen sama air hidrogen? Nanti apakah ada masalah nggak? Nah dari penelitian tuh nggak ada, belum ada penelitian yang bilang bahwa kalau suplemen obat diminum bareng sama air hidrogen, penyerapannya terganggu atau efeknya jadi berkurang atau jadi nggak diserap sama tubuh. Malah kalau misalnya airnya lebih cepat diserap dibanding air biasa, ya itu tuh malah jadi obat tuh jadi lebih cepat masuknya gitu. Kalau kita minum obat paracetamol bareng sama air biasa, sakit kepalanya mungkin hilangnya setengah jam. Tapi kalau kita minum paracetamol bareng sama air hidrogen, karena dia air bukan hidrogennya yang bikin sakit kepalanya hilang, tapi karena si hidrogennya diperoleh melalui proses terionisasi tadi, elektrolisis tadi, jadi airnya lebih gampang diserap, lebih cepat diserapnya. Otomatis airnya karena ukurannya lebih kecil, dia juga jadi lebih ringan, ya. Jadi lebih ringan. Biasanya kalau orang tua itu minum air hidrogen dari fonten misalnya, jadi lebih suka karena kok lebih, jadi nggak kembung, nggak begah, nggak kalau dia minum 1 liter air biasa sama minum 1 liter air yang diproses sama hidrogen fonten, itu tuh kerasanya jadi lebih ringan. Jadi dia nggak kembung. Biasanya minum setengah liter aja udah langsung kembung. Ini minum setengah liter kalau pakai fonten tuh nggak terlalu kerasa kembungnya gitu. Jadi dia lebih kepatuhan minumnya lebih banyak, minum airnya bisa lebih banyak, otomatis hidrasinya jadi lebih bagus, selain si airnya juga lebih cepat diserap. Itu tuh kita harus pahami buat kitanya juga, jadi kita jadi lebih semangat minumnya, juga bisa ngejelasin ke orang yang terutama awal-awal tuh biasanya jadi sering kencing. Tapi nanti lama-lama si kita tuh tubuhnya tuh sangat pintar, dia nyesuaiin aja. Kalau misalnya kandung kencingnya sering cepat diisi, lama-lama dia ngelebar juga. Akhirnya kapasitas kandung kencingnya bertambah, nanti setelah beberapa minggu, beberapa bulan udah biasa lagi, nggak sesering waktu awal karena si kandung kencingnya sudah menyesuaikan. Jadi awal-awal tuh biasanya orang yang biasa minum air biasa terus minum air yang terionisasi yang diproses lewat elektrolisis itu jadi lebih sering kencing. Itu penjelasannya. Ya itu otomatis dapat, itu nggak usah pusing. Kalau kita pakai minum air hidrogen pakai proses elektrolisis itu pasti dapat manfaat terionisasinya, termasuk minum obat jadi lebih cepat diserap dan macam-macam. Itu secara teorinya. Nanti mau pakai water ion. Nah terus yang kedua itu nomor 1 ya. Yang kedua ini biar ngerti optimalisasinya aja. Yang kedua kalau kita pakai water ionizer itu ya, itu kan otomatis jadi pH-nya tinggi. Kalau yang fonten atau tumbler hidrogen yang lain itu nggak otomatis jadi pH-nya tinggi. Nah itu kadang-kadang suka jadi istilahnya kayak perang marketing gitu. Jadi ada kayak misalnya orang kangen motor tuh yang ditonjolkan tuh alkalinya. Padahal sebenarnya kita udah bahas tadi kan yang manfaat terbesar itu bukan alkalinya, tapi pada hidrogennya. Tapi si alkalinya juga punya banyak manfaat, terutama untuk yang tubuhnya terlalu asam atau jarang olahraga macam-macam kayak tadi. Nah, mensiasatinya gimana? Mengoptimalisasinya. Jadi biar kalau pengen dapat manfaatnya, pertama kita bisa, makanya kan air-air yang sifatnya pH-nya tinggi itu kan lumayan laku, berarti ada banyak manfaat. Kalau nggak dapat banyak manfaat kan nggak mungkin harganya lebih mahal tapi laku gitu. Dan perusahaan-perusahaan besar kayak Sinarmas, Kimia Farma itu tuh semua bikin air yang sifatnya alkali tadi. Jadi pasti ada manfaatnya gitu. Nah, ini kenapa pada sorry. Ya sorry. Nah ini contohnya gini, kalau air yang sifatnya terionisasi pH-nya tinggi, dia tuh lebih gampang mengencerkan darah. Jadi blood viscosity, kekentalan darah pada orang dewasa tuh jadi lebih bagus ya manfaat-manfaatnya. Terus juga keseimbangan asam basanya dapat manfaat. Status hidrasinya lebih baik, asam basanya lebih bagus kalau konsumsinya minum air alkali yang terionisasi. Kemudian juga ada penelitian terutama untuk para olahragawan gitu ya. Terus pada rehidrasi setelah latihan seada berat, kalau minumnya yang pH-nya yang tinggi itu ada manfaat. Jadi disiasatinya bisa kita tetap pakai alkalin bolnya, ya. Cuma nanti mungkin dijelasin gimana caranya supaya rasanya nggak berubah dan sebagainya gitu ya. Atau kita pakai
airnya tuh kayak air Pristine Water tadi. Atau tadi juga ada pertanyaan kalau nggak salah, kalau saya punya mesin Kangen Water bisa nggak pakai? Bisa, mesin Kangen Water dipakai untuk alkalinya aja karena hidrogennya tuh rendah, itu tuh cuma paling 300-an, 300-400-an. Kalau si Fontaine kan bisa sampai 1.500-an. Jadi pH tingginya aja yang dipakai buat bahan dasar minumnya gitu. Kemudian nanti dinaikin pH hidrogennya pakai Fontaine. Jadi kalau misalnya kita pengen dapat tetap manfaat alkalinya, terutama kalau kita sadar jarang olahraga nih saya nih, kayaknya takutnya jaringannya masih asam, nah bisa dapatnya tuh hidrogennya dapat, alkalinya dapat. Kalau yang terionisasinya otomatis pasti dapat, ya. Kemudian jadi ini paracetamol ya ini oke, gini. Nah, yang harus dipentingkan itu sekali lagi, jadi itu yang pertama optimalisasinya kayak gitu ya, harus banyak minum. Nah, 205 dosisnya yang penting ya. Dosisnya tuh harus 1.000 atau 1.500, sorry ini. Nah ini dosis dari hidrogen itu sekali lagi yang paling penting tuh dosisnya harus di atas 1.000 gitu. Karena penelitian manfaat kesehatan untuk untuk dari hidrogen itu tuh pada penelitian pada manusia itu menggunakan air hidrogen yang kadar hidrogennya itu 1.000 sampai 1.500 ppb per liter. Kalau yang di bawah itu tuh kayak misalnya Kangen Water itu cuma 350 400-an mesin yang harganya 50 jutaan gitu ya. Jadi yang walaupun pH-nya tinggi itu yang manfaat terbesarnya itu dari hidrogen. Jadi jangan ke istilahnya jadi terintimidasi dengan harga maupun dengan pH yang alkali karena manfaat terbesarnya itu hidrogen. Makin tinggi hidrogennya, makin besar manfaat kesehatannya. Nah, kemudian yang optimalisasi yang ketiga tuh minumnya tuh harus banyak. Jadi jangan jargon yang sering salah tuh kalau minum tuh harus 8 gelas per hari. 8 gelas per hari itu untuk orang yang berat badannya 50 kilo. Kalau orang berat badannya 80 kilo, minumnya cuman 8 gelas sehari, itu dia akan mengalami yang namanya dehidrasi kronis, chronic dehydration. Itu tuh banyak banget keluhan-keluhan yang berhubungan dengan chronic dehydration. Jadi kalau orangnya berat badannya 80 kilo, dia tuh harus minumnya sekitar 3,5 liter per hari. Berarti kalau pakai Fontaine yang 500 cc, itu harus sekitar 7 kali minum sehari itu tuh minimal. Kalau berat badannya 80, kalau minumnya cuma 8 gelas sehari gitu, cuma 2 liter, ya nanti dia defisit 1,5 liter per hari. Kalau berlangsung terus-menerus selama berbulan-bulan, tubuhnya tuh akan mengalami yang namanya dehidrasi kronis. Jadi kayak minumnya air hidrogen, tapi kok masalah kesehatannya masih banyak, masih pegel-pegel, masih gampang capek, padahal udah minum air hidrogen. Ternyata setelah ditanya, kamu berapa liter minumnya sehari? Oh, ternyata katanya 8 gelas, jadi saya cuma ya 2 liter per hari, padahal sebenarnya berat badannya 80 kilo, 90 kilo. Nah, itu kebutuhan cairan orang yang 80 kilo, 90 kilo kan jauh lebih besar dibandingkan orang yang berat badannya cuma 50 kilo. Ya. Jadi yang paling gampang, terus juga satu lagi yang optimalisasi yang gampang itu, jangan, minumnya tuh jangan bagusnya dicicil. Paling bagus itu dari bangun tidur kita minum 1 gelas. Kemudian haus nggak haus tuh 2 jam lagi tuh minum 1 gelas lagi. Ya 1 gelas tuh maksudnya 250 350 cc tergantung berat badannya. Kalau berat badannya 50 mungkin cukup 250 cc. Tapi kalau berat badannya 80 kilo sekali minum kalau bisa 300 350 cc. Nanti misalnya bangun jam 5 minum segelas. Jam 7 itu pakai alarm kalau perlu, haus nggak haus tuh minum. Jangan nunggu kalau haus baru minum. Pokoknya 2 jam minum segelas. Jam 9 minum lagi segelas. Jam 11 minum lagi segelas. Nanti lama-lama jadi kebiasaan. Jadi sehari itu minumnya sama-sama tetap targetnya sama-sama 3 liter misalnya. Tapi kalau dipecah gitu, dibagi gitu tuh jauh lebih bagus dibandingkan kalau kita minum seliter pagi, nanti siang minum seliter, malam minum seliter gitu. Nah, itu tuh lebih bagus dipecah gitu. Dan untuk orang yang kelebihan berat badan, ditambah lagi 1 gelas sebelum makan besar dan 1 gelas sudah makan besar gitu ya. Jadi tiap 2 jam. Nah, yang selanjutnya nih ya, optimalisasi hidrogen itu. Jadi memang untuk jualan tumbler itu paling gampang tuh fokusnya ke orang yang sakit. Karena cepet lah, closingnya cepet gitu. Saya juga ngerti lah. Cuman maksudnya jangan lupa jangan lupa manfaat pencegahan. Jadi hidrogen buat pengobatan tuh memang
bisa lebih dari 170 penyakit. Tapi manfaat terbesarnya tuh yang sering dilupakan malah. Jadi kalau bisa tuh edukasinya tuh bertahap. Mungkin awal-awal memang lebih gampang menerangin untuk penyakitnya dia gitu. Tapi nanti akan lebih istilahnya lebih long term dan lebih strategis kalau kita bisa mengedukasi dia tentang manfaat hidrogen untuk pencegahan, ya. Karena tuh pencegahan tuh jauh lebih baik dari pengobatan. Semua dokter tuh tahu prevention is better than cure. Dan yang pasti tuh dari misalnya kita punya nomor telepon kita di handphone ada 100 orang itu. Itu tuh paling yang sakit tuh sekitar 10 orang, paling 5 sampai 10 orang, yang sehat tuh 90. Kalau kita fokus memasarkan si tumblernya ke 10 orang yang sakit, kita kehilangan yang 90 orang yang sehat gitu. Padahal sebenarnya jauh lebih banyak orang sehat yang butuh program pencegahan penyakit dibandingkan orang sakit yang butuh program pengobatan. Jadi memang orang sakit itu butuh hidrogen. Dan juga orang sakit juga kan nggak segala macam sakit. Dia misalnya orang sakit diabetes, dia punya sakit diabetes, tapi dia belum punya darah tinggi, dia belum punya penyakit jantung, dia belum punya penyakit belum punya penyakit kolesterol misalnya. Kalau dia minum hidrogen untuk pengobatan gulanya, tapi kita jelasin bahwa dia dapat banyak manfaat dengan minum hidrogen itu untuk pencegahan jangan sampai kena darah tinggi, jangan sampai kena kolesterol, jangan sampai kena batu ginjal. Jadi manfaat yang dia dapat tuh lebih banyak dibandingkan buat gulanya gitu. Ya. Jadi kalau kita itu artinya si pencegahan itu harus diedukasi itu bareng, jadi maksudnya jangan sampai dilupakan. Biasanya kalau orang udah semangat nerangin tentang hidrogen itu neranginnya itu orang sakit aja. Padahal si pencegahan itu tuh jauh lebih efektif. Kalau kitanya sehat, kita tuh minum hidrogen bukan untuk ngobatin apa-apa, orang sehat nggak punya penyakit apa-apa, tapi untuk mencegah berbagai penyakit yang bisa timbul karena radikal bebas tadi. Radikal bebas itu kan berperan pada hampir semua jenis penyakit. Kalau kita minum air hidrogen secara rutin, kita tuh jauh dari berbagai penyakit tadi gitu. Jadi bisa bermanfaat pada 170 penyakit lebih, apalagi untuk pencegahan 170 penyakit lebih juga. Ya. Jadi yang di klinik saya juga itu tuh yang di Karawang itu tuh orang-orang tuh minum air hidrogen memang pada sakit semua. Tapi manfaat terbesarnya sekali lagi untuk pencegahan penyakit. Jadi jangan sampai lupa Jadi kalau awal-awal edukasi pengobatan, tapi nanti dan dari satu orang misalnya gini, ada orang sakit diabetes nih. Kita tuh edukasinya ke orang yang sakit diabetesnya. Tapi orang yang diabetes itu udah dia minum, dapat manfaat hidrogennya, dia tuh kita jelasin bahwa dia tuh sebenarnya orang yang diabetes itu, dia misalnya ibunya diabetes, si ibu itu yang kita edukasi. Tapi dia punya anak 4 orang, dia punya adik kakak 5 orang. Itu tuh semua itu punya bakat gula yang lebih tinggi dibanding orang normal. Nah, si orang-orang itu tuh punya kebutuhan si fontennya lebih besar dibanding si ibu itu. Karena si ibu itu udah kepalang sakit gula. Sementara si anak-anak itu belum ada yang sakit gula. Si adik kakaknya mungkin ada yang belum sakit gula. Nah, dengan minum hidrogen secara teratur, si adik kakaknya, anak-anaknya yang punya bakat gula tadi, itu bisa terhindar dari penyakit gula di kemudian hari. Jadi itu dari satu orang tuh bisa dapat banyak orang kalau kita fokusnya nggak cuma fokus di pengobatan, tapi fokus juga di pencegahan. Ya, makanya di penelitian-penelitian di kedokteran itu tentang hidrogen itu banyak ngebahas tentang preventif, nggak cuma terapeutik, preventif. Terus nanti misalnya, jadi manfaat terbesarnya sebenarnya itu pada untuk program pencegahan penyakit. Karena yang program pencegahan penyakit itu susah. Orang sehat itu disuruh olahraga, disuruh jaga makan tuh susah. Kalau orang sakit sih biasanya nurut, disuruh ini, disuruh itu. Walaupun kepatuhannya juga rendah. Kalau disuruh minum air kan lebih gampang. Orang sehat juga sama. Orang sakit itu kalau disuruh olahraga, disuruh minum obat, disuruh jaga makan, itu tuh kepatuhannya lebih tinggi dibanding orang sehat. Tapi itu tuh tetap rendah. Kalau orang disuruh minum obat, dalam jangka panjang itu cuma 40% sampai 50%. Dari 100 orang tuh yang bisa minum obat terus-terusan tuh paling 40 orang. Dalam 5 tahun, 10 tahun tuh udah pada nggak minum obat lagi. Apalagi orang sehat. Disuruh minum obat tuh males banget. Disuruh minum suplemen males banget. Tapi kalau disuruh minum air tuh gampang gitu. Ya, dan itu tuh disuruh olahraga males. Disuruh jaga makan males. Tapi disuruh minum air kan nggak ada susahnya. Dan sementara dengan minum air itu dia bisa banyak sekali dapat manfaat, terutama untuk mencegah dia dari penyakit-penyakit yang kena ke orang tuanya, misalnya darah tinggi, gula, penyakit-penyakit turunan lah, yang ada kolesterol, gula, darah tinggi itu ada faktor turunannya. Nah, terus juga dalam hubungannya si edukasi si hidrogen itu kan untuk rutin. Jadi kalau rutin untuk semua orang, semua
anggota keluarga dari anak kecil sampai orang dewasa seumur-umur itu tuh susah kalau kita ngandelin misalnya olahraga tuh banyak manfaatnya tapi kepatuhannya cuma 20-30%. Dari sekarang yang hadir sekarang tuh cuman paling 20-30% yang olahraga secara rutin, kebanyakan tuh jarang olahraga rutin tuh ya. Dan juga air kan, sekali lagi air itu kan lebih gampang, orang tuh nggak bisa hidup 3 hari tanpa air. Jadi kalau untuk sebagai program pencegahan penyakit cuman sekedar minum air itu tuh lebih gampang dapatnya. Dan juga sekali lagi kalau untuk pencegahan penyakit tuh kalau orang ditanya siapa yang yakin 5 tahun lagi nggak akan punya gula, itu jarang ada yang bisa ngacung ya. Dalam 2 tahun ke depan saya pasti nggak akan kena gula, itu jarang ada yang bisa berani ngacung, berani saya nggak akan kena gula gitu. Tapi kalau tiba-tiba 2 tahun kemudian gulanya 500 baru nyesel gitu ya. Dan kalau apalagi kalau kena kanker gula itu kan biasanya usia lanjut. Kalau misalnya anak-anak sebenarnya kalau kanker tuh bisa kena ke anak-anak juga. Kalau anak-anak kita nggak dibiasain minum hidrogen, sementara terpapar radikal bebas setiap hari dari bangun tidur sampai tidur lagi, risiko dia kena kanker, apalagi kalau keluarga kita misalnya tantenya atau kakeknya, neneknya si anak itu tuh punya kanker, si anak tuh risiko kankernya lebih besar. Jadi pencegahannya apa? Disuruh olahraga mana mau anak-anak olahraga. Jarang lah kalau mau disuruh olahraga rutin, disuruh jaga makan. Tapi kalau disuruh minum air aja kan sebenarnya nggak susah gitu ya. Nah ini anak yang sakit kanker gitu ya. Sekali lagi untuk pencegahan penyakit itu tuh semua tuh sangat bagus. Pencegahan. Lagi penelitian tuh banyak untuk pencegahan penyakit jantung, pencegahan sakit gula, pencegahan obesitas gitu ya. Untuk berbagai penyakit gitu. Jadi sekali lagi kepatuhannya sangat tinggi minum air hidrogen itu, dan juga berbagai cara juga bisa. Jadi kita intinya tuh bahwa sekarang kesimpulan akhirnya kenapa kita perlu hidrogen gitu ya? Karena radikal bebas itu sumber segala penyakit, sementara antioksidan itu bisa menetralisir radikal bebas. Dan kita terpapar radikal bebas itu dari bangun tidur sampai tidur lagi, dari kita kecil sampai kita punya anak kecil lagi. Kemudian hidrogen itu merupakan antioksidan yang terbaik dibanding seluruh antioksidan yang ada. Itu tuh antioksidan bisa dibilang pilihan Tuhan yang Maha Kuasa gitu ya. Jadi mulai di tubuh kita ada, di air-air ajaib ada, itu semuanya jenisnya hidrogen. Kemudian didukung oleh bukan sekedar testimoni, tapi ratusan jurnal ilmiah, bukan obat herbal, bukan pengobatan alternatif, bukan pengobatan pengobatan herbal alternatif atau pengobatan ya itulah pengobatan yang jadi kedokteran gitu. Ada dasar penelitiannya, ratusan jurnal ilmiah, bahkan lebih dari 1.000 artikel ilmiah. Dibutuhkan sama orang sakit, lebih dari 170 penyakit bisa dibantu. Tapi orang sehat tuh lebih butuh, karena program pencegahan penyakit itu tuh susah dijalanin kalau sama orang yang sehat. Kalau orang yang sakit aja susah, apalagi orang yang sehat disuruh olahraga, disuruh jaga makan. Nah, kalau disuruh minum air aja kan gampang, ya. Terus kepatuhannya tinggi dan bentuknya air bisa produksi sendiri, nggak usah mahal-mahal, dia bisa beli beli tumblernya, kemudian bisa pakai bertahun-tahun, ya. Kemudian dalam jangka panjang pasti murah, baik segi produksi sendirinya maupun kalau udah sakit kan mahal. Beli obat tuh bisa ratusan ribu, bisa jutaan per bulan gitu, ya. Nah, kalau nggak beli produk, konsekuensinya tuh fatal. Kalau kita nggak punya alat yang bisa menghasilkan hidrogen, itu tuh bisa fatal. Kita mau pakai apa antioksidannya? Jadi memang harus punya, semua orang tuh harus punya alat yang bisa menghasilkan hidrogen. Kalau nggak tuh, dia tuh bisa kena berbagai penyakit, karena radikal bebas itu sumber dari segala macam penyakit. Dan harga tuh udah nggak ada masalah. Kalau misalnya orang udah ngomongin sakit dan sehat tuh udah nggak ada ngomongin harga lagi. Ya, jadi sekali lagi itu si hidrogen itu jangan lupa edukasinya, manfaat terbesarnya itu justru untuk program pencegahan penyakit ya. Jadi jangan sampai edukasinya cuma pengobatan, nanti pelan-pelan dimasukin juga edukasi tentang pencegahan penyakit. Jadi kita juga minum air hidrogen jadi lebih semangat. Kalau kita sehat, kita minum itu bukan sekedar untuk kita kan nggak punya penyakit, buat apa dong minum? Ya untuk itu, untuk mencegah berbagai penyakit tadi.